Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Just Audit Channel. Oke, untuk kali ini kita akan berikan sebuah tutorial cara memasang preamp atau parametrik pada sebuah power 4 channel. Jadi ini ada beberapa yang perlu dipersiapkan ya. Yang pertama itu adalah sebuah RCA ya. Kemudian jadi ini RCA nya itu ada 3 buah ya, 3 buah itu satu dari HU, kemudian yang 2 itu nanti akan menuju ke power 4 channel. Yang bagian front, out front nanti ke front power. Kemudian untuk yang rear itu biasanya bisa disambungkan atau ditancapkan di preamp yang bertuliskan subwoofer ya. Oke, sekarang kita akan peragakan bagaimana cara memasang preamp. Nah, biasanya preamp itu di belakang alat itu ada sebuah soket terminal power supply atau soket setrum ya. Jadi ada 3, biasanya ada yang bertuliskan power atau B+, kemudian ground dan remote. Nah, sementara untuk soket itu biasanya akan berbentuk seperti ini ya umumnya. Nah, kita sudah tancapkan. Jadi ini ada 3 kabel yang masuk di preamp ya. Di sisi sini ya, kita tinggal tancapkan saja. Nah, seperti ini ya. Untuk yang merah itu adalah setrum 12 volt. Kemudian untuk yang ground itu adalah biasanya saya kasih warna hitam ya. Kemudian yang rem itu adalah setrum input untuk menggerakkan alat ini. Biasanya untuk rem itu bisa dijadikan satu dengan rem di power, tapi bisa juga ya, bisa juga antara 12 volt dengan rem ini dijadikan satu ya, dengan catatan bahwa rem itu sudah melalui sebuah penguatan atau sudah dikasih rally sisi sini ya. Jadi untuk yang merah ini adalah B+, kita gabung menjadi satu dengan B+. Ya, kita jadikan satu. Nah, ini adalah B+ yang dari preamp. Kemudian untuk yang hitam itu adalah ground, kita jadikan satu di terminal ini dengan ground. Kemudian untuk biru itu adalah yang biru dari preamp itu adalah jadi satu dengan rem power. Nah, tentunya teman-teman, kalau seandainya kita memasang perangkat audio mobil itu mempunyai aksesoris yang lumayan banyak ya, misalkan powernya ada 2, ada monoblok, ada 4 channel, ada parametrik, mungkin ada prosesor, atau mungkin ada lampu segala macam, kipas dan lain sebagainya. Memang sebaiknya kita memakai rally penguat atau relay sebagai switch otomatis, yang tentunya switch otomatis atau relay itu setrumnya akan mempunyai ampere yang lebih besar daripada setrum HU yang langsung kita ambilkan dari depan ya, atau kita langsung ambilkan dari HU ya. Karena biasanya kalau yang kabel biru ini kita tes pen, biasanya dia nggak terlalu terang karena memang ampernya lumayan, ampernya agak kecil ya. Nah, sedangkan yang B+ ini kan terang biasanya. Oke, jadi seperti ini untuk penyambungannya di bagian setrum. Nah, sedangkan untuk di bagian soket RCA ya, kita masukkan input yang di preamp ada 2 pilihan. Biasanya ada radio, ada CD, ada mungkin AUX ya, AUX, CD dan lain sebagainya. Kita ambil salah satu aja ya, kita tancapkan ya, semisalnya seperti ini. Dan untuk jalur front
front di preamp, kita masukkan di bagian front, di bagian front power. Ini seperti ini. Kemudian untuk bagian subwoofer ya, outnya kita ambil, kita masukkan di bagian rear ya, karena biasanya untuk power 4 channel untuk bagian rear itu dipakai sebagai subwoofer. Oke. Nah, sedangkan untuk pengaturan dari tuningnya ya, tuning sederhana saja, bahwa untuk di bagian front ya, posisikan ini ada di, nah, untuk di bagian front ya, ini posisikan di HPF ya, ini di HPF ya. Kemudian untuk volume atau gain ini bikin untuk 0 dulu ya, kita kecilkan dulu. Kemudian untuk HPF kita bikin separuh aja dulu ya, kita bikin separuh, kira-kira separuh dulu ya. Nah, sedangkan untuk di bagian rear ya, kalau di bagian rear itu kita taruh di bagian LPF ya, kita taruh di bagian LPF nya ada tengah nih. Nah, di bagian LPF. Kemudian untuk dB kekerasan ini kita pindahkan switch yang ada tulisan 0, 6 sama 12 dB, ini kita taruh di 0 dulu ya, kita taruh di 0 dulu. Kemudian untuk gain atau volume kita kecilkan dulu ya, sampai 0%. Oke. Kemudian untuk pengaturan yang di sini ya, di sini kan sudah ada nih ya, ada fader. Fader ini sebenarnya adalah pengaturan dari bagian front dan rear ya, depan belakang. Kemudian ada volume ya, dan volume subwoofer. Jadi biasanya kalau kita mengambil jalur keluaran subwoofer, maka volume yang berfungsi atau panel yang berfungsi itu hanya di bagian subwoofer dengan subfrekuensi ya. Sekali lagi, bahwa jika kita mengambil soket out RCA atau RCA yang bertuliskan subwoofer, ini biasanya yang berfungsi adalah di bagian subwoofer volume dan subwoofer frekuensi. Nah, ada beberapa brand parametrik subwoofer frekuensi ini modelnya bukan selektor seperti ini, tetapi berupa potensio ya. Jadi kita bisa atur berapa hertz yang kita inginkan, sama seperti yang ada di power ini. Nah, berhubung di preamp yang seperti ini ada dua pilihan antara 40 hertz dan 60 hertz, kita arahkan dulu atau kita posisikan dulu di bagian 60 hertz. Jadi jangan dipencet dulu ya, 60 hertz. Nah, kemudian kalau sudah selesai, maka kita melihat di bagian sisi sebelah kanan. Di sini ada frekuensi-frekuensi yang bisa kita adjust, kita atur sesuai dengan kemampuan dari speaker. Di sini ada mid bass, ada bass, ada mid bass, ada mid, dan ada high. Kita akan atur untuk sementara di posisi tengah-tengah dulu ya, atau di posisi netral dulu. Jadi titiknya ini ditaruh di tengah-tengah. Jadi biasanya untuk band equalizer yang model seperti ini, kalau kita taruh di tengah-tengah berarti untuk ke arah ke kiri itu berarti min, kalau diputar ke kanan itu adalah bertambah ya. Oke, nah sedangkan di bagian power nanti kalau sudah sekiranya musik sudah bunyi, kita besarkan dulu di bagian volume preamp ya. Dengan catatan bahwa preamp volume ini jangan membuka lebih dari separuh dulu ya teman-teman. Kita buka sedikit aja dulu ya, kita ya anggap aja di angka jam 10 lah, atau sekitar jam 11 ya, jam 10 atau jam 11. Nah, kemudian baru nanti kita menyesuaikan di
bagian gain di bagian power ya, front, bagian front ini kita putar. Oke. Nah, kemudian seandainya sudah berbunyi, kita rasakan. Kalau memang nanti dirasakan terlalu kering, maka kita bisa menambahkan frekuensi-frekuensi adjust yang sudah disediakan di panel preamp ini sesuai dengan suara yang kita inginkan ya. Jadi ini memang mutarnya jangan terlalu ekstrim ya teman-teman. Jadi kita rasakan sedikit aja, 2 strip atau 3 strip dulu. Barangkali bassnya kurang, kita tambah ya sedikit demi sedikit ya. Nah, terutama untuk tweeter, karena memang untuk preamp itu sangat rawan noise ya. Nah, kemudian setelah kita atur di sini juga kita bisa bikin gain di sini ini sekitar di bawah 50% dulu ya untuk gain depan. Kemudian yang di adjust frekuensi HPF itu bisa kita rasakan seberapa kemampuan speaker yang kita taruh di pintu depan atau di mobil ya. Kita rasakan sekiranya memang nanti suaranya itu tidak terlalu kering, atau kering itu maksudnya nggak ada bassnya, itu loh namanya kering. Oke ya. Nah, kemudian untuk subwoofer saya kira sangat simpel, kita tinggal atur di bagian frekuensi adjustnya. Kalau semakin ke kanan dia akan semakin keras atau semakin tinggi frekuensinya. Request saya belum bisa sempat screenshot permintaan di komentar karena sangat lama dan baru bisa realisasikan sekarang. Nah, seandainya ini nanti teman-teman ya, ini kan sudah bunyi ya, anggap aja sudah bunyi. Nah, nanti seandainya teman-teman ingin menambah sebuah monoblok, maka kita akan rubah beberapa colokan RCA ini ya. Oke teman-teman, ini kita ibaratkan untuk yang power yang sebelah sini yang warna putih ini, ibaratkan kita pasang monoblok ya. Jadi kalau untuk monoblok nanti settingnya itu adalah, atau colokan RCA ini menuju ke subwoofer, kita cabut, ini pindah ke bagian rear ya. Jadi untuk subwoofer kita ambil di subwoofer. Oke. Nah, untuk setting, bagaimana cara setting tentang panel-panel yang ada di monoblok, saya kira ada di video di konten saya yang sudah beberapa waktu yang lalu ya, bisa dilihat di link di atas. Nah, kemudian untuk di bagian 4 channel ya, di channel rear kita pindahkan di selektor frekuensi cuttingnya ini, itu berada di posisi HPF ya. Nah, nanti juga sama cara mentuningnya seperti yang ada di bagian front ya. Oke, saya kira tidak ada hal yang terlalu jelimet ya, sangat sederhana. Front itu kita masukkan front, untuk rear kita masukkan ke rear, untuk subwoofer itu kita masukkan ke monoblok ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel ini. Sampai ketemu kita di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.